Terus kalau Kakak sekarang apa yang dikonsumsi, Kak, kira-kira, mungkin, membantu selama ini, sampai saat ini? Kalau karena aku kena CMV itu dari 2009, jadi tidak mau, apa ya, sok-sok gitu loh, Dek. Jadi aku tahu diri. Jadi pertama memperbaiki pola hidup, gitu Mhm. ya. Pola hidup tuh dalam artian tadi ya, udah tahu kena CMV nggak tuker-tukeran. Nah, kenapa sih teman-teman juga harus tahu CMV ini, karena ternyata beberapa penelitian, orang-orang yang meneliti tentang CMV ya, udah mulai menyamakan CMV ini sama SARS-CoV. Yang penting sistem imun ya, dan nggak nawarin obat-obatan karena kan bahaya juga. Ya bismillah. Nah, pas hamil keempat, anak kedua ini, Kakak udah minum suplemen, bismillahirrahmanirrahim lah ya. Nah, ternyata masalah plasentanya ada masalah. Oh, kenapa, Kak, Jadi tuh plasentanya di kayak bawah? aduh, Ketutup? kayak apa, kayak ukurannya juga nggak normal nih, kok bisa kayak apa ya, kayak terlalu besar, terus nutup jalan Jalan lahir. Akhirnya lahir. kan akhirnya usia 32 minggu tuh pendarahan gitu, sampai harus disuntik, kan takut prematur dan lain-lain. Terus ya alhamdulillah sih lahiran, tapi sesar ya, kadang nggak bisa ini. Tapi ada teman Kakak yang positif CMV, plasentanya pengapuran. Nah, Oh, iya iya. pengapuran tuh Kayak di USG ada nah putih-putih gitu, Kak. Iya, terus kata dia betul. itu kan rawan copot ya, atau ya kan Kurang kalau kurang copot kan bagus. bisa ini. Jadi terus, Kakak ini ada dulu yang kasus artis, siapa namanya yang artis Irish Bella itu yang, aduh apa nama ininya, anaknya meninggal itu twin twin bla 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 itulah. Nah, itu juga ada ternyata kan pas karena ada fenomena itu, anaknya kembar terus meninggal di dalam kandungan. Aduh aku lupa nama ininya, twin apalah gitu ya. Entar kamu silahkan cari tahu Nggak lah gitu ya. ikutin, Nah, ya, Kak. itu ternyata ada relation-nya juga sama infeksi CMV. Jadi tuh kalau apa-apa tuh ada fenomena, apalagi dengan reproduksi ya, terus Kakak tuh pasti kayak nyari, ada nggak sih nih CMV hubungannya gitu. Ternyata riset-riset banyak banget yang menghubungkan CMV dengan yang lain-lain. Nah, kenapa sih teman-teman juga harus tahu CMV ini, karena ternyata beberapa penelitian, orang-orang yang meneliti tentang CMV ya, udah mulai menyamakan CMV ini sama SARS-CoV. Yang paling Kakak khawatirkan reaktivasi sih, nah jangan sampai. Berarti Kakak sampai sekarang masih merasakan nyeri kepala, Kak? Masih, tapi ya karena udah terlatih menahan sakit kepala jadi biasa aja. Ini ngomong lagi sakit kepala sih, cuman ya kayak udah hari-hari, Diabaikan? jadi kayak ya tetap positif aja. Kalau kita dikit-dikit, aduh, ya Kan itu jadinya kita nggak produktif kan. Kak, penasaran yang sakit kepala ini, mungkin banyak juga mungkin teman-teman yang mengeluhkan keluhan sakit kepala, mungkin diabaikan juga gitu kali ya, Kak. Tapi Kakak udah benar-benar ini ya, benar-benar mengganggu ya kalau Kakak. Oh iya, nah itu paling penting teman-teman, kalau sakit kepala udah benar-benar mengganggu dan sering, itu harus diperiksakan. Karena ya kita khawatir ya, dan sekali lagi terutama sakit kepala yang nggak ada alasannya, jadi kayak tiba-tiba sakit kepala. Nah itu hampir, kalau bukannya ini ya, maksudnya rata-rata orang-orang yang cerita sama Kakak yang kena CMV pasti kayak gitu. Oh, Jadi sharing-sharing kayak kayak gitu keluhannya, Kak? jadi kalau, Mbak aku tuh kena CMV, ceritanya tuh persis kayak apa ya, kok template cerita kisah kita tuh sama gitu loh. Iya Mbak, saya tuh awalnya memang dari situ gitu. Oh. Yang sedihnya sih kalau ada yang cerita itu yang masih single-single gitu, nah karena kan Iya, kita jadi stres kayak pasti ya? hopeless. Iya. Dan Kakak sih bukan bersyukur sih. Jadi kan pas mau nikah tuh akhirnya calon suaminya yang jadi suami sekarang ya, itu kan harus periksa tuh. Syukurnya dia kena juga. Astagfirullah. Ada loh, ada banget kasus dia mau nikah, calon istrinya positif CMV, terus nikahnya batal. Nah serius, aku nggak bohong, aku real, ibaratnya orang itu curhat ke aku dari, Mbak aku mau nikah, aku harus tes apa ya gitu, terus aku suruh tes gini, Mbak aku positif, gimana ya Mbak bilangin, terus gitu tiba-tiba, Mbak aku nggak jadi nikah, ternyata dia ninggalin aku, coba udah mau nikah. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Kak, itu kan Makanya tuh Kakak ceknya itu kan CMV, yang komponen lain dari TORCH gimana, Kak? Toksoplasmanya, kalau Kakak rubella. CMV sama rubella. Yang dicek, Kak? Enggak semuanya dicek, tapi yang positif CMV sama rubella. Kalau Oh, rubella oke. itu dapatnya tuh lebih ke pas kehamilan kedua kalau nggak salah ya, kecek tapi Kedetek. awal banget kedetek pas 2009 itu, yang pas kuliah itu ya CMV. Oh, oke.
Nah, tapi karena si MV itu selalu nebeng sama Torch, akhirnya kakak bikin komunitas yang peduli Torch itu. Nah, jadi dan satu mirip lah gitu. Itu awal mula dari 2009 bikin komunitas itu juga karena temen bilang, udahlah Ti, lu udah apes kena, sekalian aja ya jadiin manfaat. Ya alhamdulillah skripnya soal Torch, tesisnya juga soal si MV sama Tokso gitu. Jadi ya membawa berkah juga lah walaupun kena ya. Yang penting Tapi ya itu bermanfaat. ya, cuman kalau COVID kakak nggak mau kena. Iya, jangan ya Kak. Karena iya jangan ya, kita jangan semuanya karena itu kan langsung direct ke ini ya, saluran Organ pernafasan vital, ya. saluran Ya. pernafasan. Nah, kalau si MV itu kan dia kayak bahasa Jawanya tuh alon-alon asal kelakon. Jadi dia tuh diem-diem mematikan. Nah, kalau COVID kan langsung hap Cepat. gitu. Iya. Jangan, jadi teman-teman yang mungkin udah OTG gitu, terus jangan kayak berbesar hati, wah kan aku udah kena terus cuman OTG doang. Nah, kita belum tahu nih apakah SARS-CoV-2 ini reaktivasi apa enggak. Kalau reaktivasi, suatu saat imun kita drop terus muncul lagi, yang kita khawatirkan kan langsung ke pernafasan. Iya, betul. Jadi makanya kakak jangan sampai kena. Serem. Iya, jangan sampai Kak. Pokoknya jaga diri, pokoknya. Betul. Ya. Terus kalau kakak sekarang apa yang dikonsumsi Kak? Kira-kira mungkin membantu selama ini sampai saat ini? Kalau karena aku kena CMV itu dari 2009, jadi tidak mau apa ya sok-sok gitu loh Dek. Jadi aku tahu diri. Jadi pertama memperbaiki pola hidup. Itu ya, pola hidup tuh dalam artian tadi ya, udah tahu kena CMV nggak tuker-tukeran barang pribadi, terus dulu itu sempat freak pakai hand sanitizer. Jadi kalau orang sekarang udah kayak dikit hand sanitizer, nah saya udah dari 2009 tuh udah, dulu tuh apalagi bisa jadi mainan kunci ya, zaman dulu tuh ada trennya seperti itu. Nah, jadi udah benar-benar kayak menjaga hand hygiene, terus suplementasi itu nggak pernah putus ya, terutama untuk kalau kakak sih minumnya kolostrum karena udah teruji sih, maksudnya dalam arti nyobain ke diri sendiri ya. Jadi kalau kayak nggak gampang sakit gitu loh. Nah, jadi misalnya kayak di kelas ada yang flu, selesma, ada batuk-batuk gitu, nggak gampang tertular karena khawatir banget karena kalau sekali sakit recovery-nya lama. Nah, kalau nggak minum macam-macam ya, misalnya kayak cuman minum apa yang vitamin C apa gitu-gitu pasti lama. Dulu itu kalau pas kuliah kalau nggak minum suplemen ya kan kadang bandel ya, maksudnya udah dikasih suplemen kolostrum tapi nggak diminum terus bisa 2 minggu itu selesma doang 2 minggu. Oke. Kan harusnya kan kalau kayak selesma itu kalau kita benar-benar meng-cure diri kita kan 3 hari kelar kan. Ini kok 2 minggu sampai dokternya tuh kayak jadi itu dulu tuh kayak agak-agak skeptis sebenarnya sama suplemen ya, agak skeptis percayanya sama obat dokter, tapi terus lama-lama wah ngeri juga nih kan, maksudnya kalau nggak beres gitu. Akhirnya udahlah mulai tertib. Pas mulai tertib minum suplemen itu ya ngefek banget. Alhamdulillah tuh jarang sakit nih. Alhamdulillah Nina. Kakak tuh kan sering sakit ya. Maksudnya karena memang udah sistem imunnya jelek, terus kena CMV makin jelek. Tapi alhamdulillah dari awal pandemik sampai sekarang alhamdulillah belum sakit yang kayak flu, demam gitu-gitu. Alhamdulillah sih enggak ya. Ya selain karena stay at home guys. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya karena khawatir kan kalau kakak tuh sakit. Oh iya, kakak ada sinusitis juga. Nah kemarin itu nggak tahu ya apakah ada relate sama CMV, tapi pas dioperasi kata dokternya bukan alergi ataupun bakteri, ini virus nih kayaknya. Terus aku langsung gini, ya dok kan saya kena CMV. Ya jadi tuh dioperasi karena cairan sinusnya tuh yang di sini. Nah kan sinus tuh kalau nggak salah ada di sini sama di sini ya, rongganya di atas. Nah kakak waktu itu di frontalnya yang banyak kata dokternya. Nah sebenarnya kalau yang di sini kan bisa diirigasi, saya kayak ya cara-cara cuci hidung dan lain-lain kan sebenarnya bisa, tapi yang di atas kan susah mbak gitu. Jadi harus dioperasi karena kalau enggak nanti dia nembus ke otak, jadi kayak meningitis kan. Itu kan dioperasi? Iya dioperasi sinus tahun berapa ya? 2016 sampai 2017 lupa. Pokoknya 7 hari udah di rumah sakit, itu aja bosen apalagi yang diisolasi ya. 7 hari ya itulah. Nah sinus itu ternyata karena ini virus mbak kata dokternya, karena kan dokternya bisa di patoanatomi ya, patologi anatomi yang dilihat ini tuh kira-kira ini bukan bakteri, ini bukan alergi juga, ini virus gitu. Jadi sinusnya akan muncul ketika ini kena selesma atau ya bahasa kitanya kena flu lah gitu. Jadi kalau kakak kena flu sinusnya tuh kambuh. Nah jadi tuh kayak
berat flu-nya gitu udah ya, Kak? kelar tapi ininya tuh sakit. Sakit, oke. Serius. Karena kalau sinus itu sujud aja nggak bisa, Iya, nunduk gini itu nggak bisa karena terus, pernah parah banget itu lagi ngobrol gini sama Nana ya, terus tiba-tiba keluar air banyak gitu, sret. kayak gimana, Kak? Mhm. Cair gitu ya airnya, Kak? Iya kayak air putih, sampai temen tuh kayak yang, "Ih apaan tuh?" Kata sampai kayak karena lagi ngobrol sret gitu. Nah itu, Kakak nggak mau ya kan udah inget nih kata dokter bilang psikosomatis jangan menghubungkan, tapi memang itu jadi gejala-gejala yang Kakak rasakan itu nyata gitu loh. Jadi kayak vertigo, Kakak juga ada vertigo. Nah vertigo itu teman-teman juga nggak bisa bilang, "Oh aku sakit kepala nih vertigo." Harus ada diagnosis, bener nggak Nah? Jadi dulu tuh Kakak sampai ke RSCM untuk memastikan ini beneran vertigo apa enggak. Jadi ada pemeriksaannya, lupa namanya neuroontologi atau apa ya. Intinya benar-benar kayak dicek, terus baru keluar vertigo dan memang Kakak nggak bisa berdiri di depan jalan. Jadi kalau misalnya mau nyebrang tuh, wah pusing. Karena gitu. Oh, bener-bener kayak di kapal gitu nggak, Kak? Berputar gitu nggak? Oh iya, pusing kayak, ya kayak gempa, kayak ngerasa gempa. Oke. Nah, waktu adanya nyeri kepala itu, nyeri kepalanya muncul, vertigo yang muncul, ada mual juga nggak, Kak? Ada. Ada mual juga ya? Muntah? Mualnya sampai bikin sesek. Oh oke, Jadi menyesak. dulu tuh kadang mikir ini saya mah apa ya gitu, kadang Iya, mikir iya. gitu kan. Tapi ya itu jadi kayak mual dan sebenarnya kan kalau vertigo itu kayak nggak bisa ke Tanah Abang tuh nggak bisa rame kayak gitu nggak bisa. Wah benar-benar nggak bisa, sakit, takut jatuh. Karena Kakak pernah jatuh dari motor tuh karena itu. Oh karena saat lagi bawa motor pusing. Terus untungnya tuh kayak nggak tahu ya, ada temen Kakak aja yang lewat terus rame-rame tuh, teman saya gitu. Aduh, udah diangkatin satpam lagi. Woi kayak gitulah. Nah karena memang orang yang kena vertigo tuh sebenarnya nggak boleh bawa kendaraan. Karena kalau tiba-tiba kumat ya itu bahayanya di situ. Terus kayak naik tangga juga harus pelan-pelan kayak gitu sih. Jadi yang Kakak lakukan sekarang karena hidup dengan si MV yang entah kapan dia reaktivasi dan lain-lain kita nggak ada yang tahu. Jadi yang Kakak lakukan adalah minum suplementasi yang kolostrum tadi secara sadar dan memang tahu diri lah. Jadi kalau udah capek istirahat kayak gitu sih. Karena kalau enggak kita maksain ya. Intinya kalau di benak Kakak sekarang Nina, pokoknya kalau kamu sakit kayak langsung kayak teranimasi tuh si MV itu langsungnya hahaha gitu. Jadi jangan sakit. Iya benar. Betul banget. Ini Kak mau cerita juga nih Kak yang pengalaman Kakak kan cuma sakit kepala terus ada demam juga ya Kak? Demam tuh lebih ke demam meriang. Meriang. Nah, ini tuh persis cerita teman Nana Kak. Umurnya 26 tahun sama seumuran sama Nana. Terus dia memang ada rinitis alergi Kak. Jadi memang tiap pagi sering bersin-bersin, pilek gitu. Terus juga mungkin malam juga sering. Nah, waktu itu malam dia keluhannya tuh nyeri kepala, terus ada meriang-meriang juga, demam katanya, dan pilek. Dia memang ada rinitis kan Kak, ada pilek tadi kan rinitis, terus ya udah dianggap biasa gitu loh Kak. Oh mungkin ini rinitis yang biasa gitu kan. 3 hari kemudian dia cek karena nakes nih Kak, ternyata positif COVID. Nah itu dia berarti kayaknya gejalanya ini ya mirip tumpang tindih. Iya, gejala ada nyeri kepala, demam tadi itu kan. Terus betul. Memang COVID ini 1000 wajah gitu ya Kak. Bener banget. Dan sekarang mulai muncul gejala-gejala yang memang tumpang tindih. Kalau teman Kakak kemarin nakes, dia ada sinus. Nah, dia pikir itu sinus. Iya, kayak gitu. Sering kayak gitu. Jadi tuh kayak gejala itu kayak sinus kayak pusing, terus teman Kakak ya pusing. Terus kalau pas sujud tuh kayak sakit banget, terus kayak di hidung nih kayak penuh cairan ya. Terus aku bilang itu kan sinus. Itu kan sinus. Aku bilang iya kayak sinus. Aku punya sinus tapi nggak parah banget kata dia. Aku pikir ini sinus. Ternyata pas dia cek positif juga. Terus aku jadi kayak ya gimana aku yang ibaratnya kalau Kakak ditanya gimana rasanya ya gitu ya emang sinus itu kan memang kayak ngerasa ada cairan di sekitar rongga hidung kita kan. Nah gimana tuh membedain? Iya. Bedain ya, pokoknya serem deh.
Kalau COVID itu maksudnya, ya kalau orang yang daya tahan tubuhnya itu bagus kan emang nggak ngerasain gejala apa-apa. Yang sebenarnya mengganggu itu kan gejalanya itu, nah yang bisa mematikan ya. Iya. Nah, suami Kakak kan positif kata Kakak. Heeh, Positif tapi dia CMV-nya. baik-baik saja. Nah, Dia baik-baik saja, guys. oh, positif CMV tapi nggak ada gejala sama sekali, Kak. Dan jarang sakit. Nyeri kepala pun mungkin, Kak? Enggak. Oh, Jarang, mulai dia ya. sakitnya paling masuk angin ya, kayak hal-hal wajar. Biasa. Dan dia kayak misalnya, aduh nih kayak udah mulai nggak enak nih. Dia kayak cuman minum suplemen terus nggak tidur di tempat AC, udah besoknya sehat lagi gitu loh, nggak kayak aku sampai berhari-hari gitu. Ya memang balik lagi ke sistem imun orang kan, itu yang mempengaruhi dari kita kecil juga. Nah, makanya di COVID ini orang bilang, dia orang-orang di pasar tuh baik-baik aja, orang-orang tukang itu sehat-sehat aja ya, karena kan mereka dari kecil sudah terchallenge ya. Ya sih. Iya. Ya. Pokoknya udah kuat lah ya, Kak. Iya, jadi kasihanilah kami yang lemah-lemah ini, teman-teman. Iya gitu. Terus juga banyak bilang, kok yang di pasar, kok orang jalanan yang orang gila yang di jalanan mungkin nggak kena COVID, malah banyak orang kantoran yang kena COVID ya, Kak. Ya itu karena daya tahan tubuh tadi. Daya tahan tubuh tadi juga, terus ya kan orang kantoran di ruangan tertutup, ruangan ber-AC. Bener. Penularannya kalau misalnya di dalam ruang ber-AC ada yang COVID ya cepet. Kalau di pasar kan masih terpapar sinar matahari dan lain-lain kan, maksudnya nggak ini ya. Ya selain kita intinya sih gini sih, jangan kayak yang wah si itu baik-baik aja gitu, si itu baik-baik aja, ya jangan kayak gitu juga, karena kasihanilah orang-orang yang lemah sistem imunnya, yang usianya udah lanjut, anak-anak kecil di bawah 2 tahun terutama, kasihanilah mereka gitu. Maksudnya sebenarnya pandemik ini mengajarkan kita berempati sih, Nah. Iya, betul. Karena kalau kita merasa, kalau aku kena, aku OTG kok gitu, tapi pernah nggak kita berpikir berapa orang yang sudah kamu tulari gitu. Iya, betul. Dan bisa jadi dari beberapa orang yang kamu tulari itu sudah meninggal dunia. Nah, itu lebih kayak ke perasaan kita aja sih gitu. Kalau Kakak sih melihat situasi sekarang sih, ya memang mau nggak mau kita harus berdampingan hidup dengan SARS-CoV-2 seperti berdampingan dengan CMV sih, Nah. Bedanya kan ini jadi pusat perhatian, kalau CMV kan nggak jadi pusat perhatian ya. Dan CMV belum ada vaksinnya, Nah. Oh iya. Sama kayak belum COVID, ada tapi vaksinnya. COVID kan lagi diteliti, jadi diburu lagi di. Sebenarnya udah vaksin CMV itu udah dikembangin kayak vaksin HIV juga. Cuman kan kalau Kakak baca jurnal terakhir sih vaksin CMV di hold dulu, jadi fokusnya orang ke SARS-CoV. Jadi kayak CMV itu kayak apa ya, seseorang yang makanya kemarin pas disebut namanya tuh kayak CMV, akhirnya orang perlu tahu karena memang nggak bisa dianggap sepele kayak gitu. Kayak tuberkulosis orang jadi kayak fokus ke TB karena kan memang pernah ada endemik atau pandemik juga ya dulu ya. Maksudnya kan sempat sebelum ada vaksin kan TB juga ini kayak semua orang tuh sakit kok, kenapa sih pada lebay sama SARS-CoV-2 ini dan lain-lain ya. Balik lagi, nggak semua orang memiliki tubuh, memiliki rezeki kesehatan seperti teman-teman yang mengeluarkan statement itu. Ini boleh ya Kakak menghimbau ya? Boleh. Terus gak semua orang juga yang di rumahnya itu semuanya baik-baik aja. Mungkin dia tinggal dengan neneknya, mungkin dia tinggal dengan orang tuanya yang ada COVID. Jadi bijaklah, maksudnya kita tidak hanya membicarakan diri kita ketika kena, tapi kita membicarakan kalau kita kena siapa yang kemungkinan akan kita tulari. Kalau misalnya teman-teman udah jaga protokol terus apes-apesnya kena, setidaknya teman-teman tidak menulari orang lain. Gitu. Jadi kita sekarang sudah tidak masanya melarang kayak jangan kesana jangan kesini, udah nggak bisa lagi. Nah, udah benar-benar nggak bisa. Jadi Kakak tuh di benak Kakak tuh sekarang kayak gini, aku bisa hidup alhamdulillah 13 tahun sama si MV dengan pola hidup yang tadi ya, bersih dan lain-lain gitu. Insya Allah sama COVID pun bisa gitu. Tapi ya itu kita memang perlu meredakan dulu. Kalau dalam kondisi kayak gini merasa aman-aman aja ya nggak juga boleh ya, karena kita harus pastiin dulu kayak mungkin ada obatnya. Kalau CMV kan sebenarnya udah ada obatnya ya, udah lebih ke cure lah. Nah, sekarang kan masalahnya COVID ini belum ada obatnya yang
pas, Mhm. belum ada vaksinnya yang pas gitu, sehingga kita nggak bisa hidup bebas merdeka. Paling penting adalah itu pola hidup bersih, jaga protokol, dan hidupkan empati di hati-hati kalian. Sarange. Iya. Oke, Oke. Kak. Oke, Oke. makasih banyak, Kak. Intinya, Sama-sama. gimana kita pola hidup bersih dan sehat tadi ya, Kak. Jadi tingkatkan daya tahan tubuh dan Betul. juga, Jangan pelit, "Oh, suplemen mahal," gitu. Kalau ada rezekinya nggak apa-apa gitu. Maksudnya investasi ke situ untuk Iya. pandemik ini tuh worth it lah. Iya, betul. Karena percayalah, nah, kalau sekali kena tuh nggak cuman kamu kena langsung dirawat di rumah sakit terus tidur berapa minggu pulang nggak kayak penyakit demam berdarah lah, Iya, ya heeh. nggak sih? Iya, ini lagi Demam berdarah pandemi kan cuman soalnya. karena lagi pandemi belum tentu dapat kamar, Betul, pertama. heeh. Terus pasti stres, belum lagi stigma masyarakat, guys. Iya. Terus belum lagi nanti, ngurusin ini dan itu, satu rumah harus di-swab, itu kan, luar biasa ya. Jadi jangan Stres nunggu di swab-nya. Nah, jadi ibarat kata tuh kena Covid tuh nggak cuman sekedar kena, masuk rumah sakit, sembuh, selesai, enggak. Iya. Ceritanya akan rumit, jadi gimana caranya jangan sampai tertular dan jangan sampai menulari lah. Tapi Iya. buat teman-teman yang sudah tertular mungkin ya tetap ya atas izin, Allah gitu, mungkin sekarangnya lagi diisolasi, tetap semangat, semua itu kita serahin sama Allah ya. Maksudnya kita berusaha kayak tadi makan suplementasi, happy, nonton drakor gitu ya. Teman Kakak juga ada nih yang lagi diisolasi. Nah, tetap semangat, nanti udah selesai isolasi, ayo kita edukasi masyarakat sama-sama. Itu sih, karena kan pengalaman langsung gejala spesifik itu juga menambah informasi. Nah, Iya. benar nggak? Benar sekali, Kak. Daripada baca buku di textbook gejalanya orang kan dengar pengalaman pribadi itu kayak yang wah, Iya. gitu. Jadi membangunkan awareness orang-orang di sekitar kita, gitu sih. Betul sekali. Oke, Nana. Makasih banyak, Kak. Semoga Sama-sama. sehat selalu sekeluarga. Sama-sama, Nana juga di situ. Amin, Ya, amin, amin ya Allah. sampai semua sudah terkendali. Amin. Entah kapan itu. Iya. 2 tahun lagi mungkin, astagfirullah. Oke. Ya, semoga secepatnya. Itulah. Stay safe, Oke, siap. Kak. Oke, makasih banyak. Oke, sama-sama, Nah.